Selamat datang di Ruang Inspirasi. Rame banget. Halo sobat generasi semuanya, kembali lagi di Ruang Inspirasi bersama saya Medi Saputra Dan saya Raidan Azani. dengan bintang tamu kita pada episode kali ini adalah Dwinanda Hairunisa. biasa disapa siapa ya? Siapa? Seenaknya aja. Seenaknya aja. Sayang boleh Jadi- sayang. Nggak boleh. Soalnya ada yang punya ya. Terlalu enak itu. Oke, yang biasanya kita sapa Kak Nisa ya. Iya. Halo teman-teman. Oke, Kak Nisa. Nih, sebelum kita ngobrol panjang ngalor ngidul, mungkin kita cerita dulu Kak Nisa, perkenalan singkat sama cerita kesibukannya belakangan ini sama kesehariannya itu gimana. Boleh? Boleh. Oke teman-teman, aku Nisa. Aku juga berasal dari Sanggarasi. Dan belakangan ini ya, karena baru aja kelar kuliah ya. Jadi sekarang lagi menikmati ya masa-masa kosong lah ya. Karena Kosong. sambil nunggu panggilan kerja juga. Jadi ya kita nikmatin aja sambil ya freelance gitu. Kalau boleh tahu selesai kuliah di mana nih Kak? Aku baru aja selesai di Universitas Jambi baru tahun ini. Gelarnya boleh tahu nggak nih? SIP, SIP. Sip. Iya. Sip ya. Sip. Teman-teman, sobat generasi yang mau sip. Nah, ini ada jejak dari senior Kak Nisa nanti ya dapat sip. Nah, SIP. Nah, terus tadi kalau kakak bilang kan ya kakak kerjanya sekarang lebih banyak freelancer ya? Yes. Kak, boleh di spill nggak tuh kak? Dikasih tahu ke teman-teman sobat generasi freelancernya tuh yang gimana gitu? Sekarang freelance-nya itu lebih banyak di reguler sih, nyanyi di kafe. oh. Selingan juga nge-MC. Ya belajarnya dari sini juga. Sini mana nih? Dari teman-teman di sini dong. Oh, teman-teman di Iya, sini. belajar banyak ngomong dari sini juga, belajar percaya diri sih, numbuhin percaya diri dari sini dulu. Akhirnya ya gitu, sekarang udah mulai kembangin diri di dunia entertain gitu. Kalau boleh tahu sekarang ini kan Kak Nisa ini kan kalau kita pantau Instagramnya atau stalking gitu ya, sibuk banget gitu ya. Cari waktu ngundang buat ngobrol aja tuh agak repot, nggak susah ya. Agak padat ya jadwalnya ya. Tapi karena kita ngomongin di ruang inspirasi, kita itu pengen menginspirasi generasi-generasi muda, sobat generasi di luar sana yang kira-kira nanti kedepannya menyukai dunia entertain, dunia kesenian, dunia pertunjukan. Nah, kami pengen tahu dong awal mula Kak Nisa terjun atau terjerumus atau suka dengan dunia seni itu dari mana? Apakah nyanyi sejak kecil? Ini kalau dari muka-mukanya penyanyi cilik kan? Idola cilik gitu bukan ya? Atau iya, Cilik. apakah dari kecil atau gimana nih? Pernah apa dulu gitu pernah ketemu apa yang bisa kenal dengan seni gitu? Kalau untuk basic ya, dulu cuman hobi-hobi aja sih nyanyi, tapi nggak pernah sampai yang ikut lomba, kayaknya nggak pernah deh. Gak pernah ikut lomba? Iya, lomba-lomba ringan aja, tapi nggak yang terlalu aku pengen jadi penyanyi, nggak gitu. Ya. Tapi nampilnya yang sering? Dulu belum. Oh belum? Terus kenal lah dengan Sanggarasi nih. Oh, kayaknya nggak rasi dulu deh. Kayaknya iya dong, sebelum nyanyi kan aku Kayaknya Kak Nisa nyanyi dulu deh kemana-mana. Iya. belum. Kita pernah ketemu di Kumpe kayaknya nyanyi. Agak jauh ya di Kumpe. Iya kan? Bener nggak? Enggak dong, Jadi aku vokalis band apa gitu kalau nggak salah. yang mana? Ih. Enggak, serius, aku kalau nyanyi belum ini. Terus ke teater dulu, main teateran. Oh, main teater. Awal-awal kuliah kayaknya itu baru mulai yang nyanyi yang dapat job banget ya, Dapat job job. yang dibayar maksudnya. Oke. Yang menghasilkan Iya, buat jajan lah ya. benar, gitu. itu awal kuliah. Jadi sempat main teateran dulu, terus baru deh tuh mulai aktif nyanyi reguleran gitu. Tapi punya usut sekolahnya awalnya nggak di kesenian ya? Enggak, malah sekolahnya itu SMK aku. SMK ini multimedia. Yes, malah dulu tuh desain grafis, editing kayak editing. Oh. iya kayak gitu. Jadi lebih masuk ke ini ya, dunia-dunia Apa? IT. Digital. Yes, benar. Digital. Benar. Oh, berarti masih berkesinambungan karena sekarang kan bisa dibilang salah satu influencer Jambi ya, sudah bisa bilang selebgram belum ini? Kalau aku sendiri nggak mau sih bilang Tapi udah centang biru ya? Sudah. itu bisa dibeli loh Pak. Dan aku nggak mau. Oh, Jangan di-spill dong. Iya.
Terus sekarang kan semakin banyak nih kalau nggak salah, kalau kita lihat-lihat Kak Nisa ini salah satu perempuan yang multi talent. Wah, multi Tadi udah di skill nyanyi bisa, MC tadi. MC bisa, Terus? pernah main teater juga, Teater. juara bareng kita. Alhamdulillah juara 1 dong langsung. Ada yang nyemprot nyamuk. Fogging. Fogging. Nah terus selain itu kalau nggak salah Kak Nisa ini bisa main alat musik, sering ngedrum. Sering Kalau main. di Instagramnya itu banyak tuh video ngedrum. Karena kan kita jarang juga tuh nemuin perempuan yang main drum, Iya. apalagi di Jambi. Nah itu kenapa muncul keinginan main drum? Padahal udah punya kemampuan nyanyi nih, udah sering nyanyi kemana-mana, kok tiba-tiba mau main drum juga? Itu gimana ceritanya? Kalau awalnya banget sih dulu ini nyanyi sambil gitaran gitu kan di Gitaran. rumah. Terus makin kesini dapetnya teman-temannya tuh yang main alat musik, yang main gitar, main drum, main bass. Dan dari situ kayak nggak tahu ya punya ketertarikan sendiri sama drum, akhirnya belajar gitu. Belajarnya juga numpang-numpang gitu ke rumah teman yang punya drum gitu kan. Akhirnya keterusan dan sekarang cuman ya iseng-iseng aja sih, nggak difokusin. Nggak diterusin main drum, tapi sempat pernah jadi ini ya, jadi player drum suatu kelompok gitu ya, untuk ngisi reguleran juga. Nggak pernah Oh, nggak nyanyi, pernah, kalau tapi- reguler nyanyi. Kalau reguleran nyanyi. Memang iseng-iseng ngisi kesibukan. Tapi kan bermain drum itu juga melatih ini ya, kecerdasan otak juga ya kan? Benar. Seimbang. Yes. Bisa nggak? Tidak bisa, otak tidak seimbang. Apa sih kesulitan atau kerumitan main drum itu? Kan kalau nyanyi ya kita melatih pita suara, Ya. melatih solfeggio kita supaya Yes. peka terhadap nada. Nah kalau drum ini apa sih keunikannya? Itu tadi sih kayak seimbangan otak gitu ya. Karena semuanya main dari tangan, kaki juga main kan. Ya kayak naik mobil lah ya. Oh, naik mobil. Ya kayak kurang lebih gitu deh, naik mobil gitu. Sama belajar ini sih. Lagi bayangin naik tempo. mobil, nekan klakson bunyi simbal gitu kan. Gas bunyi pedal ya, duk duk. Ini makanya. Iya. Apalagi Bang Idun? Ya, terus kalau sekarang nih, Kak Nisa mungkin ada ini nggak? Kayak lagi fokus ke suatu hal gitu mungkin? Kalau untuk saat ini, ya kalau untuk saat ini sih masih menikmati masa kosong tadi ya, masih nge-MC, masih nyanyi juga, sama endorse. Tapi untuk next ke depan ada plan, tapi nggak tahu nih bakal jalan atau enggak. Berarti ini ya udah sering dapat endorsan ya? Alhamdulillah, ada Itu lah. melalui Instagram atau dari akun media sosial yang lain? Enggak, dari Instagram pribadi. Memang menaikkan personal brandingnya dari Instagram. Benar. Nah ini gimana sih cara menaikkan personal branding kita sebagai pelaku entertain ya? Iya, entertain. Kalau kita bilang Kak Nisa fokusnya lebih ke entertain, ke dunia MC, dunia hiburan, bahkan sampai kita sering lihat Kak Nisa ini gonta-ganti jadi BA. Yes. Brand ambassador produk inilah, brand ambassador ke klinik inilah, brand ambassador. Pokoknya banyak nih sehingga orang bisa tertarik dengan sosok Kak Nisa untuk dijadikan brand ambassadornya. Itu gimana sih? Kalau aku pribadi ya, untuk personal brandingnya itu aku berangkatnya dari ya hobi yang tadi. Misalnya awal-awal aku di Instagram itu ya dari tadi lebih ke musik gitu, seni-senian. Nah, terus aku sempat sering naik gunung, itu aku jadiin konten. Terus sampai sekarang MC segala macam. Jadi aku lebih menonjolkan dari hobi-hobi sih sebenarnya. Bukan kayak yang sebelah ya gitu, yang kayak cuman joget-joget TikTok. Aku berusaha untuk tidak gitu. Berarti ya. lebih ke semua aktivitasnya diposting di Instagram gitu ya? Iya, lebih ke hobi. Di kegiatan positifnya disampaikan ke masyarakat luas bahwa aku punya kegiatan ini loh, aku bisa gini loh, aku bisa ini loh, sehingga ketika ada tawaran yang menarik kayaknya cocok nih aku. Benar. Nah Kak, kalau boleh mundur ke belakang sedikit nih Kak, kayak aku agak kepo dengan ini sih. Tiba-tiba jadi MC gitu Kak. Itu gimana awalnya itu Kak? Kan sebelumnya kan dunia entertain, awalnya main teater, gitu kan nyanyi-nyanyi, kok Yes. tiba-tiba ke dunia MC gitu kan. Itu gimana tuh Kak? Karena keterpaksaan sih sebenarnya. Wah, ini tanda tanya nih. Keterpaksaan nih apa artinya?
Jadi dulu kan sempat aktif di UKM Musik Unja juga kan. Organisasi lah. Oke. Organisasi ini kan pasti ya sering ada kegiatan kayak apa musyawarah segala macam gitu kan. Dan karena mereka taunya nih ini yang sering tampil nyanyi gitu. Udah deh jadi MC aja gitu kan. Belajarnya dari situ, MC formal segala macam. Terus akhirnya baru deh keluar tuh coba-coba MC yang ringan-ringan dulu nih kayak MC komunitas motor, MC komunitas, naik lagi MC produk kayak kemarin gitu dan ya sampai sekarang gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Kalau job-job MC itu gimana tuh, Kak? Apanya? Apakah ini Apaannya? bisa menghidupi? Menghidupin apa? Waduh, berbahaya. Ya kalau untuk income maksudnya gitu Iya, ke ya. income ya. Iya. Kalau untuk income ya lumayan lah ya bisa buat jajan. Kalau dikumpul-kumpul ya kalau dari nyanyi gitu ya, dari MC juga, dari endorse, ya bisa lah untuk sekolahin adik gitu ya, beli HP. Tapi kalau nggak boros ya, mungkin teman-teman yang sama kayak aku mungkin paham ya. Ya gitu. Intinya jangan boros ya teman-temannya. Enggak, berarti pertanyaannya tuh kita coba ganti dikit. Iya soalnya agak Maaf ya. Ini Kak Nisa ini nge-MC, nyanyi reguleran. Yes. Itu karena kebutuhan atau karena keinginan menyalurkan hobi tadi? awalnya karena hobi tadi kan. Awalnya dari Hobi dulu aja. Yes, hobi dari ya hobi-hobi nyanyi gitu kan. Lama-lama karena memang Bisa sekalian jalan? di waktu itu penggiat reguler itu masih tergolong minim ya. Jadi kayak ya udahlah gitu nah. Kayaknya sampai sekarang masih dibilang nggak banyak juga. Nah, karena itu. dari kafe ke kafe kita lihatnya Ya itu Itu aja. Kak Nisa terus ya. Oh, enggak gitu juga. Ya bersama teman-teman yang lain lah Iya. gitu kan. Berarti karena menyalurkan hobi dulu awalnya Iya. sehingga bisa mendapat sesuatu yang bermanfaat dan positif untuk diri sendiri. Tadi sampai malah bisa bantu biaya sekolah adik ya untuk keluarga ya. Iya benar. Berarti Alhamdulillah. hobi yang bisa ini ya. Hobi apa? Iya intinya pekerjaan yang menyenangkan itu ya kerjaan hobi yang dibayar. Ya, kayak pernah dengar itu kata siapa ya? Kata siapa ya? Kata siapa ya? Saya tidak tahu. Tapi bener kan? Terus apa lagi ya? Gini deh, kami pengen tahu sih sebagai pelaku entertain di Jambi, khususnya di Jambi nih, gimana sih pandangan Kak Nisa terhadap ekosistem pelaku entertain di Jambi? Sehat nggak sih atau sikut-sikutan nggak sih atau kayak gimana sih? Atau memang ya udah kalau mau nyalurin hobi ya salurin aja, nggak usah peduliin orang lain atau kayak gimana? Kalau untuk pribadi ya kalau untuk penggiat seni apalagi khususnya di ini ya kayak dunia reguler gitu. Apa ya maksud kalau untuk aku pribadi sih sejauh ini ya bagusin aja sih kualitasnya gitu nah. Karena sekarang ini yang menjual tuh pertama fisik. Oke. Harus good looking. Kadang orang tuh make kita bukan karena apa ya, tapi karena good looking tadi yang pertama, terus juga bagaimana dia ke audiensnya, baru kualitas gitu. Nah sekarang masalahnya itu banyak yang merusak pasar dengan menjatuhkan kualitas. Ya kayak gimana? Ya tadi banyak nih pendatang-pendatang baru gitu kan, yang berani ngebanting harga. Oke. Sedangkan kita yang berangkat dari awal dari dulu gitu kan, kita udah perjuangin pricing kita, terus tiba-tiba datang nih pendatang baru ngerusak harga kita kayak gitu. Itu sih sekarang. Tapi kalau kayak gitu bukannya itu kita berbicara dari setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya ya. bener sih, cuman nggak gitu juga caranya karena iya. kita harus melihat pasarnya gimana, harga yang sedang sekarang ini gimana gitu loh, bukan tiba-tiba muncul nggak apa-apa deh mentang-mentang baru kita udahlah segini aja nggak apa-apa gitu. Itu kan merusak pasar, kasihan dong yang udah lama Oke. dari industri musik gitu kan.
Berarti sebenarnya tadi kualitas itu juga perlu tingkatkan ya, Benar, supaya mendorong harga dan price yang kita Ya. berikan kepada klien ya itu tadi. Jadi tadi pertama fisik, terus yang kedua tadi apa ya? Audiensi. Audiensi, Angka yang terakhir baru kualitas. kualitas. Tapi kalau kualitasnya ditingkatin, nggak menutup kemungkinan semuanya ini bisa Ya. tertolong. Benar. Gitu. Kurang lebih emang seperti itu ya. Kadang kalau kita udah punya kualitas yang bagus, kita bisa ngederek si tempat itunya tadi, nggak perlu ini lagi kan. Ya kan karena kan kalau good looking kan bisa di makeover. Bisa. Kalau audience kan bisa bikin apa sih namanya? Dilatih. Apa? Dilatih. Dilatih ya, di skate, di create. Tapi itu pembawaan juga loh, nggak semua vokalis itu bisa punya pembawaan yang apa ya, kalau kata orang tuh dia bisa ngidupin suasana itu kalau walaupun dipelajari, tapi kalau dari pribadinya nggak ini nggak juga Ya, Pak. tapi kan memang masih bisa di create, tapi istilahnya masih ada keilmuan yang bisa mendorong kepercayaan diri untuk mengatur. Ya istilahnya ikut workshop apa kayak gitu, penguasaan massa Iya, gitu iya, kan. iya. Aku harus lebih asik. Nah, ya, tapi masih kalau bisa. udah ngomongin kualitas tadi, mau siapapun yang latih, mau latihan Iya, dimanapun, kalau nggak kebalik ke dirinya sendiri, ya goodbye. Yes. Goodbye gitu kan. Jadi kualitas kayaknya memang bisa menutupi semuanya kalau serius tadi gitu. Bener-bener. Ngomong-ngomong tentang reguleran jadi penyanyi, nggak ada kepikiran ini ya, bikin single gitu. Wow. Itu tadi kan aku sempat bilang ada plan tapi nggak tahu jalan atau enggaknya. Oh itu plannya ya. Oh itu plannya. Terspill guys. Kapan tuh Nah. plannya? Kapan aku moodnya sih, karena untuk bahannya sudah ada, tinggal jalaninnya aja lagi. Itu kan pasti masih ngelewatin banyak step. Barang Rasi nanti satu hits ya? Iya, rencana emang begitu sama Rasi Wow. nanti. Iya. Wow. Nggak, bedain itu plan yang lain. Kita Iya. bikin lagi nanti satu hits lagi. Boleh. Kita buat proyek baru. Proyek Iya, baru. karena kan boleh. semenjak Kak Nisa udah sibuk di luar nih, sedikit informasi bahwa Sanggar itu sudah di bawah naungan sebuah perusahaan namanya Iya. Resiklopedia, di mana kita pengen juga produksi karya-karya komersil yang bisa dinikmati sama masyarakat luas. Karena kan kalau tadi kita ngomongin teater, ngomongin nyanyi, ya bener-bener kita nyalurin hobi untuk belajar sendiri kan. Tapi sekarang ini semakin meningkatnya usia, semakin luasnya pengalaman, banyaknya relasi, kayaknya kita perlu bikin karya yang bisa dinikmati sama semua orang dan umurnya panjang. Iya sih. Umurnya panjang, nggak cuman sekedar sekali tampil terus kelar. Karena kalau kayak teater ya jadinya cuman diingatan kenangan, oh aku pernah itu dulu. Iya, Aku iya. pernah. Tapi kalau lagu kayaknya memang jalan keluar yang paling tepat untuk abadi dikenang oleh orang. Kepikiran nggak sih Kak Nisa suatu saat punya lagu yang dinyanyiin sejuta umat kayak gitu? Pengen banget lah pasti. Cuman ya nanti pasti adalah jalannya, kalau bukan dari lagu dari yang lain gitu ya. Ya kayak itu kan, karena Rasi juga punya ini ya, Rasikopedia lebih tepatnya itu kan juga punya rumah produksi gitu kan yang siap untuk membuat proyek-proyek seperti ini. Wow. OTW sih. OTW. Ya. Kalau teman-teman sobat generasi di luar sana ngelihat perjuangan kita, mudah-mudahan doain sama-sama ini akan menjadi sesuatu yang besar untuk menginspirasi kalian-kalian semua berkarya, berjuang, tadi menyalurkan hobi sambil mendapatkan income gitu kan. Terus harapan Kak Nisa terhadap kesenian di Jambi gimana sih, selain tadi tentang orang pendatang-pendatang baru yang harusnya apa ya namanya, tegur sapa lah sama Iya, kita untuk iya. tahu gimana perjuangannya, gimana harusnya memulai, atau gimana sih untuk diri sendiri gitu harapannya terkait apakah aku akan terus di dunia reguleran ini. Yes. Atau mungkin harapan juga buat sobat generasi yang ingin menjadi seperti Kak Nisa gitu kan, banyak-banyak talentnya, bisa nge-MC, bisa nge-MC dan lain-lain kan gitu kan. Kasih Gimana? motivasinya gitu. Ini yang mana dulu nih yang gue jawab nih? Yang Oke, yang oke. dulu, yang Yang dulu. gitu dulu. Kalau untuk aku sendiri pribadi ya, mau sampai kapan gitu ya reguler, kayaknya ini kan sifatnya apa ya, tidak pokok ya. Jadi walaupun nanti kemungkinan aku dapat kerja yang pasti, reguler itu kayaknya bakal terus jalan deh, selagi menghasilkan dan nggak ganggu kerjaan inti ya. Terus buat teman-teman penggiat seni di luar sana, apa ya, kalau dari aku terus aja sih berkarya, belajar,
tingkatin kualitasnya. Dan kalau menurut aku itu jangan pernah kalian ngebatasin kemampuan diri kalian, mau di bidang apa aja itu, mau iya nyanyi, iya mungkin teater dan lain-lain. Jangan pernah batasin kemampuan kalian, karena menurut aku itu tuh bakal ngenutup peluang kalian yang harusnya bisa kalian dapat lebih dari itu loh gitu loh. Jangan menutup hanya dengan omongan orang gitu kan, kayak lu mau sampai kapan gitu main seni-senian, mau jadi apa gitu kan. Ya itu cuma ngebatasin kemampuan kalian aja gitu. Sebenarnya kalian bisa lebih dari itu loh gitu loh. Itu sih. Artinya kita harus sambil berjalannya waktu kita juga menemukan kemana potensi kita tepatnya gitu ya. Ketika kita lagi pengen ngembangin satu hal di tempat itu, kita ikutin tempat itu. Kalau ternyata kita kayaknya punya kemampuan di tempat lain deh, kita ikutnya. Karena tidak membohongi ya sobat generasi, bahwa lingkungan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kita ke depan. Pengaruh gitu. Karena Kalau kita terus berada di satu lingkungan maaf dalam tanda kutip toksik atau menenggelamkan bakat yang kita miliki, ya kita nggak akan keluar dari tempat itu. nggak Tapi bakal kalau berkembang, kita ya. bisa keluar dan mencoba dunia-dunia baru, kita suatu saat akan menemukan jalannya sendiri. Benar. Ya mana tahu besok Nisa bukan jadi penyanyi, jadi ini drummernya Kotak. Waduh. atau mungkin malah jadi ini gitaris kan. Ya ini ngawanin The Virgin. Iya. Tuhan. Jadi bertiga dong. Waduh. Gantiin yang lama gitu. Iya. Tapi bener ya kok itu, kayak ya jangan batasin aja sih, karena yang aku alami juga kayak gitu. Kayak kalau kata orang tuh ini anak lagi nyari jati diri ya, semuanya dicoba gitu. Karena emang aku alami sendiri, emang semuanya aku coba gitu kan. Tapi emang makin kesini kan kita makin ketemu tuh, oh kayaknya aku lebih cocok di sini deh, kayaknya lebih menghasilkan yang ini deh gitu. Berarti Nah, sekarang tuh. iya kalau ngomongin kayak gitu tadi semuanya dicoba. Berarti kan ada suka dukanya nih. Benar. Apa sih yang boleh di-spill sukanya atau dukanya yang paling memorable gitu ketika menjalani perjalanan kisah hidup ini? Iya berat Apa sih yang banget. memorable yang gitu? banyak gitu kan. Kira-kira itu bisa menjadi motivasi atau ya pelajaran buat sobat generasi, supaya ya kalau duka ya jangan sampai kalian melewati tahap itu. Kalau suka ya mudah-mudahan kalian bisa menyukai juga apa yang aku rasain ya itu. Gimana? Kalau suka duka selama ini ya, jalan entertain ini ya. Yang pertama, kalau aku pribadi dari internal sih, dari keluarga. Ya sangat-sangat tidak menyetujui. Sampai sekarang? Sampai iya aku nyanyi aja nggak, kayak udahlah ngapain, nggak ada hasil gitu. Tapi makin kesini kan bisa dibuktiin, aku bisa bantu rumah, semuanya bergantung sama aku gitu kan. Akhirnya kita buktiin sendiri gitu. Kalau sukanya ya itu tadi ya, income yang kita dapat dari situ. Kemudian juga selain income, relasi juga. Kita perbanyak link dari entertain gitu, mempermudah kita untuk ya cari kerja juga gitu kan, dan lain-lainnya gitu. Dan juga menyenangkan ya, karena hobi yang dijalankan. Benar. Iya, kalau kita tarik lagi ke awal tadi kan sambil nunggu kekosongan waktu ini katanya mau kerja nih. Kira-kira kerjanya di sejurus dengan seni-senian atau udah mengarah? Tentu tidak. Sejurusan dengan seni-senian, sejurusan dengan kuliah, atau sejurusan dengan apa nih? Iya, atau dengan sip tadi gitu. Kalau kali ini makin jauh melantingnya ya. Waduh. Tidak dengan latar belakang pendidikan juga, tidak juga dengan seni-senian, karena ini suatu apa ya? Kesempatan kalau menurut aku, peluang sih, peluang. Ada tawaran tapi bukan di Jambi, ya di luar kota gitu kan. Ya udah nih sambil nunggu panggilan kerja yang lain, sambil tes Terus apa? Terus CPNS juga. Oh, oke. Jadi ya udah nih ada tawaran nih, udah di keep dulu gitu kan, gak ada salahnya gitu ya. Ya udah sih itu ke spill ya. nggak usah. Gak usah. Tapi Intinya cukup menjanjikan di luar ya lumayan lah. Itu tadi ya, karena konsepnya dari Kak Nisa adalah mencoba aja semuanya, nanti Iya. ketemu jalannya. Benar. Gak usah pilih-pilih lah, yang penting bisa untuk kehidupan Iya. selanjutnya gitu. Benar. Belajar terus untuk mengembangkan diri kan, jangan membatasi diri, jadi bisa menemukan jati dirinya gitu. Benar. Tips ini dong Kak,
tips good looking. Waduh, waduh, waduh. Kayaknya itu setiap orang punya cara sendiri lah ya. Punya cara sendiri. Iya. Tapi ini nggak sih ngefek nggak sih kita ke klinik kecantikan Wih. gitu, terus memperbaiki diri dengan apa sih skincare yang mulai marak sekarang ini jenisnya. Ya. Tipsnya kan tadi harus jaga penampilan nih. Gimana sih caranya Kak Nisa, versi Kak Nisa nih merawat diri untuk tetap bisa menguasai audiens secara fisik dan secara ya apapun itu, gimana caranya merawat supaya orang tuh tetap merasa wah Nisa ini menarik loh untuk diajak collab sama-sama. Iya Nisa sih, ini iya menarik loh untuk jadi talent kita gitu. Gimana sih? Kalau aku pribadi untuk penampilan ya, aku menyesuaikan nih, karena misalnya aku nyanyinya di rumah dinas wali kota, Oh, iya. aku berpenampilan ya yang sopan tapi elegan. Kemudian juga ketika nyanyi di kafe atau yang semi gitu, aku menyesuaikan juga. Jadi aku tetap punya value yang orang pasti nilai, oh dia di sini cocok ya, di sini cocok gitu. Nah dari situ. Kalau untuk klinik gitu, itu sebenarnya penunjang sih, penunjang. Tapi kalau bisa, ya dilakuin, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena merawat diri tidak selalu melulu dari hal-hal luar sana ya. Benar. Kalau dari dirinya sendiri juga males ngerawat diri ya percuma ya. Benar. Udah bayar mahal-mahal. Iya, pulang-pulang jelek lagi. Dari klinik pulang-pulang ya balik ke settingan awal. Enggak dong. Itu cuman penunjang aja sih menurut aku. Terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ke konklusinya ya. Kami pengen tahu dong Kak, gimana sih caranya menarik perhatian tadi dari instansi atau produk-produk supaya Ya. percaya Brand gitu. bahwa Kak Nisa ini menjanjikan untuk bisa memperluas relasi atau mempromosikan produk-produk mereka gitu. Karena banyak sobat generasi di luar sana mungkin punya kemampuan, mungkin punya physically yang bagus, tapi nggak tahu mau caranya gimana sih cara nge-branding untuk Iya. dapat dari perusahaan atau bisa dipercaya dari orang. Karena kan media sosial itu sudah banyak beragam sekali ya. Benar, Kalau benar. Kak Nisa mulainya dari posting-posting kegiatan sehari-hari aja, apakah ada kiat-kiat khusus gitu? Memang aku posting ini sengaja untuk biar dapat yang ini, aku main ke sini biar dapat yang ini gitu, gimana? Kalau sejauh ini mitra-mitra yang kerja sama aku itu ya memang datangnya dari keseharian aku, dari hobi. Kayak misalnya Oke. dulu yang brand kopi itu kan dia tertarik sama aku karena waktu itu aku lagi aktif naik gunung, explore naik alam. gunung, oke. Dia tertarik tuh. Nah, gimana caranya untuk menjaga kepercayaannya? Ya kita dalemin lagi itu, nge-explore alam, terus kita perbanyak relasi lagi. Dari situ kan pasti mereka ada ketertarikan untuk memperpanjang gitu kontraknya. Kemudian klinik kecantikan, kalau itu sih sifatnya umum ya, kayak semua wanita pasti bakal ditawarin gitu ya. Tinggal kitanya lagi gimana, ya udah bagusin personal branding kita jadi supaya bisa menjadi contoh sih, kayak gitu aja. Gitu Dun. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau mau apa tadi? Kalau Apa? mau Ada salah fokus kan? Minum dulu, kalau minum dulu. kalau mau meningkatkan Itu- personal branding. Itu salah satu triknya dari Kak Nisa untuk menguasai audiens dan Anda terpengaruh. Padahal Walah. padahal dia audiens kita. Harusnya kita pengaruhi. Iya ya. Nah, seperti itu. terhipnotis kan. Wis, berarti bakat Kak Nisa satu lagi hipnotis orang. Jadi buat mana tahu habis ini kan produser atau ini ya apa namanya produser lagu gitu langsung wah kayaknya Nisa nih nyanyi tempat kita aja gitu. Iya. Jadi orang pada dengerin kan. Terhipnotis. Dari suara aja udah bisa Wah. aja. Dari suara aja. Hipnotis, kan? Apalagi lihat mukanya. Jangan deh. Ini deh terakhir pesan-pesan buat sobat generasi semua yang sedang berusaha mencari, kalau kata Kak Nisa tadi apa, Jati diri. Gimana sih supaya ya kita juga tahu kehidupan remaja saat ini sangat gampang Ya, liar, banyak terombang-ambing. persimpangan. Gimana sih cara memilih lingkungan ekosistem yang tepat gitu. Tadi kan Kak Nisa nih salah satu contoh perempuan yang berhasil
masuk ke komunitas-komunitas, ke kelompok-kelompok yang positif. Ya kan? Alhamdulillahnya. Yang positif, bisa mengembangkan bakatnya, bisa mengembangkan karirnya. Nah, itu gimana pesan-pesan buat sobat generasi semua? Ya, itu tadi ya buat teman-teman di luar sana gitu ya. Pinter-pinter lah ya cari circle ya kalau zaman sekarang ya, circle. Ya. Bahasanya ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, zaman sekarang tuh pasti kiri kanan masuk semua Oke. kan. Aku juga ngerasain gitu. Gimana ya? Balik lagi cari yang sesuai dengan lifestyle kita, tapi cari yang menghasilkan gitu, benar ya. Dan satu lagi cari arah tuh yang tidak membebani diri sendiri gitu. Berarti masih dalam kapasitas kita sendiri gitu. Itu aja sih, semangat buat kalian. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Cari tempat lain yang bisa memperluas bakat kita. Gitu. Benar. Intinya jangan membatasi diri tadi kan kalau kata Kak Benar. Nisa kan. Ya mungkin kita cukupkan. Cukup? Kita cukupkan. Yakin cukup ngobrol sama Kak Nisanya. Kan nanti bisa di behind the scene. Iya. Oke, terima kasih Kak Nisa untuk perbincangan Iya, kita pada terima kasih, Kak Nisa. episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi sobat generasi semua dimanapun berada. Bagi yang ingin menjadi influencer, selebgram, atau menyalurkan hobi-hobinya, salurkanlah pesan Kak Nisa tadi, salurkanlah di mana lingkungan yang tepat untuk kalian menyalurkan hobi kalian tersebut, sehingga dari hobi tersebut bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian masing-masing. Sekian dulu episode Ruang Inspirasi kali ini. Sampai jumpa di Ruang Inspirasi selanjutnya. Bye bye. Bye.